wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang landasan bimbingan dan konseling keagamaan menurut Al-Quran, hadis, dan pendapat para ahli. Landasan bimbingan dan konseling keagamaan. Landasan atau pondasi atau dasar pijak utama bimbingan dan konseling Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam, seperti disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aku tinggalkan sesuatu bagi kalian semua, yang jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya, niscaya selama-lamanya tidak akan pernah salah langkah tersesat jalan. Sesuatu itu yakni kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Quran dan Sunnah Rasul dapatlah diistilahkan sebagai landasan ideal, konseptual, bimbingan, dan konseling Islam. Landasan bimbingan konseling keagamaan menurut Al-Quran. Landasan bimbingan dan konseling sesuai dengan Qur'ani dapat diartikan sebagai upaya sistematik, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor memfasilitasi perkembangan fitrah konseling untuk mencapai kemandirian potensi fitrah dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab agar berkepribadian, beriman, dan bertakwa sesuai karunia Allah, sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Landasan bimbingan konseling keagamaan berdasarkan hadis. Para ulama diutus untuk memberikan contoh-contoh akhlak yang baik bagi umat Nabi agar tidak terjerumus dengan godaan syaitan yang menggoda dengan alasan kebenaran. Padahal kebenaran diukur atas agama. Dalam arti lain, manusia juga dapat memberikan benefit kepada manusia lain dalam keadaan ilmu dan keagamaan. Pendekatan Islami dapat dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis dalam pelaksanaan bimbingan konseling yang meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan seterusnya, yang berkaitan dengan klien dan konselor yang terintegrasi dalam sistem kolbu, akal, dan nafsu manusia, yang menimbulkan tingkah laku. Penguatan agama melalui nasihat dan bimbingan konseling Islam dijelaskan dalam hadis sebagai yang artinya hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 6. Beliau bertanya, apakah ke-6 hal itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang bertemu dengannya ucapkanlah salam, jika ia mengundang maka penuhilah, jika ia meminta nasihat maka nasihatilah ia, jika ia bersin lalu membaca alhamdulillah maka doakanlah ia, jika ia sakit jenguklah ia, dan jika ia meninggal antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling menurut para ahli. Pengertian bimbingan konseling ini berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dalam pengertian bimbingan konseling ini memiliki banyak makna menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Abu Ahmadi pada tahun 1991, yaitu beliau berpendapat bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimilikinya mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, dan mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Rabiatul Fauzia, saya Rahmania, saya Rizky Umia, dan saya Rini Novita akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul
sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah jadi gue di situ tuh kita tuh harus sabar dalam menasihati siswa kita tuh gue, jangan kita tuh langsung emosi menyarikinya. Soalnya kita tuh ini kan ulun sudah mendengar dari kisah dari Pian, tapi ulun pada mendengar lagi kayak apa kisah dari si Rabiatul Faujah tadi, apa kayaknya memang ada masalah juga. Jadi karena kalau juga kita tuh sepenuhnya menyalahkaninya. Lawan gue sebagai ibaratnya tuh sebagai penasehat, Pian nih guru juga, jadi Pian nih sebagai penasehat juga, jadi Pian itu harus memiliki kesabaran dalam mendidikinya. Habis itu Pian tuh ikhlas kayak itu, nah lemah lembut supaya ini mau tunggal di kita, itu buat kita merubahnya tuh. Rabiatul Faujah. Nah jadi ibu tuh sudah mendengar dari kisah Rahma tadi. Udah boleh sarik lah, jadi ibu madahin nakai. Nah jadi si Din itu berkisah, Pian itu setiap kali pertemuan si Din itu kayak bawa lawan si Din main HP, kadang membawa buku, habis itu membuka musik, TikTok segala macam di kelas. Jadi ibu nih sudah mendengar kisah dari si Din, ibu mendengar lagi dari kisah Pian. Kenapa maka Pian tuh ngomong kayak itu? Ulun kada tahu juga, ulun jadi kayak ini. Kayaknya ulun tuh gara-gara kurang perhatian sama abah. Kemana gerang mama lo nambah? Soalnya mama abah di rumah ngajak makalahi kayak jadi ulun nih bingung aja, jadi ulun cari kesenangan ulun seorang. Biarpun di kelas kan apakah itu. Lawan juga tuh ngerasa bosan sama ngitung-ngitung. Sini tuh kan bisa kegayaan gue. Serius harus menyarikan lagi, jadi aku kurang setuju. Nah jadi ini pada hilah ngaran masalah di keluarga tuh pasti ada nakai, tapi karena itu coba bepandir nomor kuitan Pian, karena kirimin nomor kuitan Pian ke ibu, coba ibu pandiri kuitan Pian. Habis itu masalah selanjutnya nakai Pian tuh karena kawa egois kayak itu. Nah karena kawa Pian tuh mentang-mentang di pelajaran Rahma tuh Pian kayak itu sikap. Jadi Pian tuh ini kan berapa sudah umur lo harus bisa mengatur emosi. Jadi nakai yang namanya pelajaran itu dan Pian sekolah, Pian wajib mengikutinya supaya Pian itu kalau lulus dari sekolah ini nakai. Lawan kayak apa caranya Pian tuh hendak katuju lawan pelajaran sidin, Pian hendak katuju lawan sidin. Jadi nakai sidin tuh sebenarnya baik, lawan semua murid baik, lawan guru-guru sih juga ada suatu lagi. Jadi nakai Pian tuh coba tuh nah sekali-kali jangan mola sidin tuh sarik di kelas, pasti sidin tuh pada mami ke Pian. Ini karena Pian ada juga laporan nilai rendah segala macam lawan sidin. Coba Pian tuh baik lawan sidin, jangan lagi hormat santun. Yang namanya guru tuh nakai, kalau kita baik lawan sidin, otomatis sidin tuh walaupun nilai kita tuh rendah, otomatis sidin tuh pasti berpikir anak menaikkan nilai. Kalau masalah keluarga tuh nakai ibu paham aja juga. Tapi kan ibu coba takuni masalah sama Pian kayaknya kalau ibu kamu memberi solusi juga.